Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin muslimat yang saya hormati, alhamdulillah mari kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diizinkan untuk meminum telaganya, diberi kenikmatan dengan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak lebih semangat ya pagi ini. Sudah diobati tiap makan dan itu kata. Alhamdulillah ya saya buat jadwal dia ngepres ya untuk perpindahan jadi ada jeda terlambat. Kita insya Allah akan membahas tentang temanya itu sirah nabawiyah. Kalau sirah nabawiyah berarti cerita tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itu salah satu dari sekian banyak para nabi yang diutus. Beliau posisinya sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi terakhir, sebagai Rasul terbaik, Rasul paling sempurna ajarannya termasuk kepribadian. Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama siapa? Yang pertama adalah Adam alaihissalam. Hingga kita akan mulai dari Adam sedikit sekilas insyaallah. Ya, dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi dan rasul. Jumlahnya banyak sekali. Nabi belum tentu rasul. Rasul otomatis nabi. Bedanya di mana? Ya bedanya ya kalau kami itu rasul otomatis nabi. Berarti rasul itu lebih tinggi atau lebih rendah dari nabi? Lebih tinggi. Ya, rasul itu biasanya punya syariat mustaqilah. Kemudian punya umat khusus, biasanya ada lawannya berperang dan lain-lain. Tapi nabi juga ada yang berperang. Yang jelas yang paling membedakan antara nabi dengan rasul itu pada masalah syariatnya. Syariat rasul itu lebih tinggi daripada syariat nabi. Biasanya nabi itu meneruskan syariat sebelumnya. Kalau rasul biasanya ada tambahan-tambahan baru. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jumlah para nabi itu sangat banyak. Ada ratusan ribu. Jumlahnya ternyata ratusan ribu. 124.000 itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah Nabi berapa? 124.000. Banyak banget. Sejak zaman Adam sampai Nabi Ibrahim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Mau orang ngaku Nabi nggak bisa. Nggak boleh kita imani. Kalau kita percaya kita batal iman. Dari 124.000 nabi itu ada yang dipilih jadi rasul. Berapa jumlahnya? 300, ada yang mengatakan
314, 300 lebih, 300 belasan, karena 313 itu jumlah para rasul. Ribuan, ratusan, terus puluhan. Puluhan itu yang mana? Dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul itu, yang namanya tercantum dalam Al-Quran ada 25. Ada puluhan ya. Jadi dari ratusan ribu malah ke ratusan ribu, kemudian ke ratusan, kemudian ke puluhan. Dari 25 itu ada Rasul Ulul Azmi. Ini satuan berarti di bawah 10. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Ada 5 Rasul Ulul Azmi. Dari 5 Ulul Azmi itu Rasul-Rasul pilihan paling mulia. Maka yang paling mulia adalah Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu ya. Manusia terbaik dari manusia terbaik, dari manusia terbaik, dari manusia terbaik. Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita nanti juga bisa mendapati nama-nama lain, nama-nama nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis. Misalnya dalam Israel ada Nabi Syed, ya, Syed pakai Syed, kemudian tak Syed, Nabi Syed itu. Kemudian ada nanti Nabi zamannya Musa itu banyak, Nabi Yusa bin Nun, ada Nabi Haskiel atau Haskiel, ada Nabi Samuel, ya, ada Nabi Armia, ada Nabi Daniel. Itu nama-nama Nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ada, ya, dan itu disebut diantaranya dalam hadis atau dalam kisah-kisah Israiliyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedikit ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Wujudnya Adam seperti apa? Seperti kita. Artinya seperti kita ya, badannya begini, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya rambut, ya, punya kulit, ya, bukan tengkorak, tegak, ya, tidak seperti monyet. Terus apa lagi? Yes, sama seperti kita, bibirnya dan lain-lain, seperti layaknya manusia kita hari ini. Nah, bedanya adalah ukurannya, ya, ukuran tubuhnya. Coba kira-kira Nabi Adam besarnya sebesar apa? Bayangkan dia itu manusia pertama. Sebesar apa kira-kira? Segubung lumbung apa ya? Ngerti lumbung? Kalau orang desa biasanya tahu ada lumbung itu ya. Lumbung itu buat pada pari zaman dulu. Biasanya hampir sampai sundul plafon gitu ya. Apakah segede itu? Lebih gede lagi. Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dira'an. Allah menciptakan Adam dan tingginya itu 30 situna, 60 hasta. Hasta itu dari sini sampai sini, ya, dari siku sampai ujung sini. Ini kurang lebih setengah meter. Padahal ada 60. Setengah meter kali 60 berarti berapa meter? 30 meter. Jadi Nabi Adam itu tingginya melebihi pohon kelapa, ya, gurur banget. Ini, nah besarnya berapa? Besarnya ya disesuaikan. Kalau kita yang tinggi paling 150 besarnya segini, berarti kalau tingginya
30 meter besarnya seberapa gitu. Itu sesuai lah, pokoknya postur yang ideal. Ini tentang wujud. Dari apa belum diciptakan? Belum diciptakan dari sana. Sudah adakah makhluk saat itu? Sudah. Loh, memang makhluk pertama kali diciptakan apa? Allah itu pertama kali diciptakan adalah arsh. Kemudian setelah arsh, Allah yang pertama kali diciptakan adalah qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali diciptakan qalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada qalam. Qalam itu pulpen. Diperintahkan kepada pulpen untuk catatlah. Maksud pulpen bertanya, apa yang harus aku catat? Uktub maqadirul khalaiq ila biasa. Catat seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat. Itu dicatat semua. Dicatatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kata Allahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sana. Allah itu sudah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum langit bumi diciptakan, takdir ukuran nanti apa saja, nanti begini begitu, nanti orang jumlahnya sekian, bulan ini nanti dari mana rezekinya berapa, ajalnya seperti apa, dia baik apa tidak, dia neraka atau surga, sedetil-detil itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, setelah itu baru diturunkan sesuai dengan catatan itu diciptakan alam semesta, bumi langit yang tadinya satu kemudian menjadi terpisah-pisah menjadi alam semesta ini. Ada bumi yang sebelumnya berupa gas. Nah, itu banyak teori lah, kalau kan tidak didetilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau sudah jadi bumi kemudian Allah turunkan air dari langit sehingga dalam bumi ini ada air dan gak akan habis-habisnya air dalam bumi. Tinggal dibor aja untuk baiknya. Mau di mana kalau berkeluar berarti kurang dalam. Di dalam ini lagi. Kalau nanti ternyata keluar gas ya, itu di antara cairan-cairan dalam bumi. Ini yang jelas di perut bumi ini ada air. Allah turunkan itu dari langit. Ada kehidupan yang katanya dulu itu air semuanya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu dihamparkan, muncul daratan. Daratan pertama katanya di Mekah itu. Muncul gunung kedua Jabal Abi Qubais, Jabal Qoyqi'ah, gunung yang ada di Mekah. Lembah Mekah, nah kanan kiri ada gunung, itu gunung paling pertama muncul. Terus muncul daratan sampai ada benua-benua bumi. Nah, tinggal makhluk-makhluk di tumbukan bumi, biji-bijian tumbuh, pohon-pohon, buah-buahan tumbuh. Hewan, ya, kalau fosil-fosilnya kan dulu besar-besar yang namanya dinosaurus. Karena memang zaman dahulu makhluknya kecil-kecil, tidak banyak atau belum banyak, tapi besar-besar. Ya, fosilnya masih ada dinosaurus. Ikhlas kalian azanallahu wa iyyakum ajmain. Terus berarti bumi sudah ada yang menghuni. Allah menciptakan malaikat di alam langit. Allah menciptakan jin di alam bumi. Jadi sebelum adanya manusia sudah ada hewan-hewan, sudah ada bangsa jin. Kemudian ada salah satu jin yang sangat soleh sehingga diangkat ke langit hidup bersama malaikat. Siapa dia? Iblis. Ya. Jadi iblis itu jin dari bahasa jin, soleh dia. Karena solehnya, karena pintarnya, dia diangkat ke alam langit sana. Kita sekalian azanallahu wa iyyakum ajmain.
sudah seperti itu, tinggal berikutnya nanti akhirnya ada Allah berkehendak menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Manusia diciptakan dari tanah. Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah. Maka turunlah malaikat mengambil tanah. Berarti dari bumi. Diambillah tanah dari macam-macam tempat, dari warna yang berbeda-beda. Warna itu ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Yang diambil oleh malaikat, kemudian dibawa. Ini kisah-kisah banyak Israel ya, disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Nah, nanti dibentuklah ya, setelah kan tanah kering ya, dikasih air, jadi adonan, kemudian dibentuklah sosok yang ukurannya dari 60 diraf atau sekitar 30 meter ya, kurang lebih. Dibentuk sampai mengering dan berongga. Berongga itu apa? Bolong. Allah Subhanahu wa taala sebelum ciptakan itu sudah mengatakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bawah, di atas muka bumi itu sosok atau makhluk yang akan berbuat kerusakan, merusak bumi, yang akan menumpahkan darah? Itu prasangka daripada malaikat. Malaikat kan kerjanya nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih mensucikan kamu. Sementara dia masuk itu berbuat kerusakan. Ini pikiran malaikat. Allah mengatakan ini alam malaka. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadinya itu sudah dikatakan dulu pada malaikat, dan malaikat curiga bahwa manusianya akan berbuat kerusakan. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada yang menghuni bumi, yaitu dari bangsa jin. Kemudian mereka berbuat kerusakan. Allah kirim bangsa malaikat untuk mengusir mereka. Kemudian terbesalah mereka di tempat-tempat terpencil, di pulau-pulau terpencil. Ini gambaran bahwa bumi sudah ada kerusakan sebelum adanya manusia. Ternyata manusia juga nanti sesuai dengan apa yang diprediksi oleh malaikat berbuat kerusakan. Tetapi tidak semuanya. Di antara manusia nanti ada yang menjadi para nabi. Dan kesolehan mereka nanti sampai melampaui derajat malaikat. Sedekat-dekatnya Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sampai pada posisi Sidratul Muntaha di mana Rasulullah sampai di situ. Rasulullah sampai di situ. Rasulullah dalam posisi sangat dekat. Jibril tidak kuasa untuk sampai ke tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa manusia kalau soleh bisa melampaui derajat malaikat. Tapi kalau jahat bisa lebih jahat dari iblis. Luar biasa. Nah, kita mau pilih yang mana? Pilih kanan atau pilih kiri gitu ya? Oh, saya sudah jelas nih orang masuk ya. Harus pilih yang baik. Ini awalnya seperti itu sudah diciptakan. Nah, ternyata berongga. Kalau malaikat lihat sosok itu sudah terkagum-kagum. Tapi beda dengan iblis. Iblis kelihatannya memang kita gitu ya. Kalian gak usah takut, kalian gak usah panik. Nah, ini ada lubang ini. Tuhan kita kan kata dia Tuhan kita itu kan rapat. Kalau ini ada lubang, kalau ada lubang berarti lemah. Dia masuk dari mulutnya keluar lewat tubuhnya, ya disebutkan seperti itu. Nah, itu
dibiarkan sampai sekitar 40 tahun jasad tersebut. Sampai 40 tahun. Lalu baru ditiupkan ruh. Dari mana? Dari atas gitu. Ketika ruh itu sampai ke hidung, dia bersin, ya, disebutkan nada bersin. Kacing, bersin. Nah, terus maka disuruhlah dia untuk kalau bersin apa? Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian malaikat mengucapkan ya Alhamdulillah. Ketika ruh itu sampai ke perut, dia sendawa. Kemudian ketika ruh itu sampai ke kaki, dia lihat buah-buahan, dia mau bangkit, mau lompat, mau ambil buah, pengen makan. Nah, ini jadi apa ya? Buru-buru gitu. Nah, itulah manusia kulikomin aja. Manusia itu diciptakan dengan karakter terburu-buru, pengen dan selesai, pengen cepat dapat. Nek donga seminggu ambil, kalau minggu ambil harus lah, kayak gitu ya. Pengennya buru-buru. Padahal Allah pasti kan jawab pasal dia nggak buru-buru. Ya nggak tahu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, pasti dijawab. Jangan buru-buru. Nah, sudah menjadilah manusia sempurna dengan jasad dan ruh. Dia bergerak. Dia disuruh untuk menemui malaikat, suruh mengucapkan salam. Kemudian dengar apa jawaban malaikat. Nah, itulah salammu dan salam umat manusia. Jawabannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam itu sudah diajarkan sejak manusia pertama, bahkan di awal aktivitasnya. Adam alaihissalam. Pertama dia beraktivitas menemui malaikat, kemudian mengucapkan salam bagi kita. Setelah itu Adam diberi ilmu, diajarkan wa'alamal asma'a kullaha. Diberi ilmu semuanya. Ini adalah ini adalah ini namanya ini namanya ini. Ya. Bisa jadi 1 tambah 1 semuanya. Pokoknya ilmu semuanya wa'alamal asma'a kullaha dibutuhkan untuk diajarkan. Sehingga beliau menjadi orang yang paling pintar, makhluk yang paling pintar. Ketika malaikat ditanya, malaikat tidak bisa jawab. Adam bisa jawab. Itu kan? Ternyata pintar Adam. Seperti itu terus. Kemudian yang meradang itu iblis. Dari awal melihat Allah menciptakan makhluk baru itu, dia sudah mulai kelihatannya mulai pikiran-pikiran negatif. Saat Allah tunjukkan bahwa ada punya kelebihan dari bangsa malaikat, kemudian malaikat disuruh sujud hormat, bukan sujud menyembah, bukan sujud ibadah. Jadi penghormatan orang dahulu itu dengan menundukkan badan, dengan ruku atau dengan sujud. Malaikat disuruh sujud kepada Adam, bukan menyembah Adam, tapi hormat pada Adam. Wa qala rabbuka malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah merintahkan para malaikat sujudlah kalian pada Adam sebagai sujud penghormatan, maka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Oh, berarti iblis malaikat? Bukan. Iblis bukan malaikat, iblis dari bangsa jin, tapi memang diangkat tinggal bersama malaikat. Nah, tinggal bersama malaikat di sana. Terus ketika malaikat disuruh untuk sujud, malaikat semua mau, iblis tidak mau. Illa iblis.
Nah, siapa iblis ini? Karena minal jinni fafasaqa an. Jadi iblis itu jelas dia dari bangsa jin yang fasik, akhirnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan kembali. Sudah ya, kita lanjutkan. Di situ posisi Adam alaihissalam diperintahkan untuk menikmati segala fasilitas yang ada di surga. Iblis meradang, ya. Iblis sangat benci. Penyakit yang ada pada iblis dua saja. Pertama kesombongan, yang kedua adalah hasad. Ya. Hasad dan sombong. Ini kemaksiatan pertama, penyakit hati pertama yang muncul. Nanti dari iblis seperti itu yang dihembuskan tertanam pada manusia, yang terjadi juga awal kemaksiatan bermula dari kedengkian. Adam alaihissalam hidup dalam kenikmatan. Iblis gak senang. Dia goda bagaimana Adam bisa tergelincir. Semua diberikan kecuali satu pohon. Dia bisik-bisik gitu kan, bisik-bisik. Bagaimana cara menjerumuskan Adam? Dia katakan bahwa ini pohon khuld namanya. Kalau kamu makan ini, kamu bisa kekal hidup selama-lamanya di sini. Kalau nggak mau, kamu kekal hidup selama-lamanya di sini. Makanlah, biar kamu kekal di sini. Intinya bagaimana sehalus-halusnya sampai bersumpah segala macam, gitu ya. Akhirnya dia makan buah tersebut atau ambil buah tersebut. Nah, sebelum ini kan ada yang terlewat tadi, dia sudah punya pasangan, ya. Sudah punya pasangan, dia duduk sendirian, dia merasa kesepian di tempat yang sangat luas, sangat indah, tapi sendiri, tidak ada temannya. Nah, ini menjadi sifat manusia juga, artinya apa? Jiwa sosial. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Seenak-enak apapun, tapi sendirian gimana? Hanyep batu hati saya, ada villa indah sekali, buah-buahan mas segala macam, ya. Tapi sendirian gimana coba? Nah, mesti sepi. Coba karena bojone gitu, ya. Asik apa? Bojo ya itu pacar ya. Jangan selingkuhan, wah bahaya, nggak boleh. Pasti butuh merasa kesepian. Nah, saat dia tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari tulang rusuknya, kemudian diciptakan sosok namanya Hawa. Saat Adam bangun, Adam kaget. Loh, kamu siapa? Aku perempuan. Perempuan siapa ya? Kok asik ya? Ada deh bersama teman-teman. Pakai pakaian, Adam pakai pakaian, Hawa dikasih pakaian yang sangat indah, pakaian surga. Ketika barang-barang itu keduanya dilarang, silakan makan apa saja kecuali ini. Terus jin menggoda, iblis menggoda, akhirnya mereka tergoda. Begitu mendekat pohon tersebut, akhirnya tersingkaplah aurat mereka. Maksudnya pakaian itu terlepas, ya. Malu luar biasa, sama-sama malu, ya. Adam, Hawa malu, tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus terjadi, gitu kan. Malu dan beliau itu kali pertama ada melihat lawan jenis tanpa pakaian. Demikian juga Hawa, meskipun nanti akhirnya jadi suami istri, ya. Pas sekalian Rasulullah SAW ada berusaha mencari sama-sama. Hawa juga mencari warga jannah,
daun-daun yang ada di surga untuk menutupi auratnya, lari bersembunyi. Allah mengatakan mau kemana ya, dia nangis, dia malu, dia takut ya. Dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau aku tobat, apakah aku bisa kembali ke tempat ini? Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara iblis dengan manusia. Ketika iblis salah, tidak mau sujud, dia tidak menyesal, dia tidak mau bertobat. Ini iblis, dia terus dalam kesesatannya, dalam kemaksiatan. Nah, ini beda dengan Adam. Adam ketika salah, dia segera menyesali kesalahannya, dia takut, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta tobat. Kalau iblis terus meminta, ketika ditanya, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Wahai iblis, apa yang menjadikan kamu, apa yang menghalangi kamu untuk memenuhi perintahku sujud pada Adam? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong yang muncul. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kesombongan. Dan sombong yang salah. Mana mulia api dengan tanah sih? Api bisa buat tumbuh-tumbuhan atau tidak? Bisa buat bikin rumah atau tidak? Tidak bisa, cuma bisa bakar aja gitu kan. Coba tanah, apa saja bisa. Airnya ada di tanah, ya. Emas juga ada di tanah, kan pohon-pohon tumbuh dari tanah, kayak gitu. Ya sombong tapi salah gitu. Berarti sombong kelewat batas. Qala fa'ahbil minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahdus innaka minas sadiqin. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Tidak layak untuk orang-orang yang sombong berada di sini. Keluarlah dan keluar termasuk orang yang dihinakan atau makhluk yang dihinakan. Nah, setelah turun dia tadi ya tidak tobat. Dia minta ini, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, dia tahu Tuhannya siapa. Ini iblis itu sangat kenal siapa Allah. Andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah umurku sampai pada hari kiamat. Minta hidup terus sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Allah kabulkan permintaan kamu hidup terus. Khusus untuk iblis, tidak untuk jin-jin yang lain. Ya, hanya iblis dia hidup dari awal, dia sebelum Adam sudah ada, sampai sekarang masih ada, sampai hari kiamat dia baru mati. Setelah mati nanti ya disiksa. Qala fa bima ahwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menggelincirkan aku, maka Engkau akan halangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Lihat kata-kata iblis tadi. Dia mengatakan karena Engkau telah menggelincirkan aku. Emangnya Allah dia sendiri yang pengen tersesat gitu ya? Lalu Allah perintah dia ya nggak mau. Dia katakan karena Allah. Iblis kurang ajar ya, nggak punya sopan santun. Kemudian aku dan lahum siratal mustaqim. Aku akan gelincirkan mereka Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus. Ini lagi dia sudah tahu jalan yang lurus gitu ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa enggak dia ikuti? Dasar iblis. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Dari atas tidak bisa, ya. Dia mengatakan tidak dari atas. Walat itu aktaruhum syakirin, sehingga kau akan mendapati mereka tidak banyak orang yang bersyukur. Dan itu yang terjadi. Manusia rata-rata kufur, sedikit sekali yang syukur.
Qala khruj minha mad'uman mahhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluarlah kamu dalam keadaan terhina. Siapa yang mengikutimu, maka aku akan penuhi jahanam dengan kalian semua. Nah, itu sudah terusirlah dia dari surga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Terus Allah memerintahkan pada Adam sama istrinya, ya, kemudian suruh tinggal di situ, silahkan apa saja bisa dinikmati kecuali pohon ini. Ya. Tadi kisahnya seperti itu ya. Bagaimana seriusnya iblis menggoda manusia. Wastafsis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Silahkan kamu goda anak turunan Adam sesuai yang kamu mampu dengan suaramu, ya, dengan suaramu yang mensihir gitu ya, yang memukau gitu. Kemudian dengan pasukanmu, pasukan-pasukan berkuda ini disebut, jadi mereka pasukan berkuda, iblis punya pasukan berkuda atau pasukan-pasukan pejalan kaki. Campurlah dengan mereka dalam harta dan anak-anak mereka. Goda dari sisi harta, dari sisi anak. Banyak sekali orang tergoda lewat harta. Banyak sekali karena harta orang berjatuhan, jatuh pada manusia. Ya nyolong, ya korupsi, ya dolim itu. Kemudian dunia semua jabatan. Ini yang sangat membuat orang berpotensi rusak karena faktor dunia. Wa'idhum, berilah janji-janji manis biar mereka terpedaya. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurur. Dan kita harus tahu apa yang dijanjikan setan semua itu paling kalaulah nikmat sekejap, nanti akan ketemu azab selama-lamanya. Alhamdulillah. Ya sugih mungkin bandara tanahnya sampai ribuan hektar, apa bisa dinikmati semua? Tidak kan? Jadi kadang heran kalau orang sugih sekedar punya mobil, punya rumah, punya tempat istirahat, misalnya villa gitu lah ya. Terus punya kebun apa, terus senang-senang punya hiasan apa, itu kan bisa dinikmati gitu ya. Tapi kalau sampai tanah bisa, itu kan cuma bikin capek. Iya kan? Tapi kok nggak ada puas-puasnya gitu. Iya, dia diperbudak oleh harta. Jadi artinya kalau orang sudah bisa kaya banget, ya yang bisa dinikmati saja, selebihnya buat Islam saja ya. Kembalian pada Allah. Lah boro-boro bisa seperti itu. Bukannya galinya orang kurang beruntung ya. Tapi inilah harta karakter dunia luar biasa, membinasakan. Jamaah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dibuat iblis jelas dari situ. Akhirnya sebagai hukuman kan salah ya. Bagaimanapun juga Adam salah, Adam layak mendapatkan hukuman meskipun secara dosa-dosa diampuni. Adam diturunkan, ya. Kemudian Hawa juga diturunkan. Iblis yang tadinya dikeluarkan dari surga sekarang diturunkan juga. Mereka semua tinggal di bumi. Nabi Adam diturunkan menurut riwayat di India, di daratan yang paling tinggi. Kemudian Hawa diturunkan di Mekah, menurut riwayat di Jeddah. Nabi Adam mencari Hawa sampai ratusan tahun itu nggak ketemu, 200 tahun dengan bertobat, menangis, ya. Akhirnya ketemu di Arafah, ya. Di Jabal Rahmah itu, nah, sebagai monumen pertemuan antara Adam dengan Hawa. Terus beranak pinak. Sekali mengandung 2, laki-laki perempuan. Mengandung lagi 2, laki-laki perempuan. Nah, sampai ada anak yang terkenal kisahnya
Qabil dan Habil. Qabil punya saudara kembar cantik. Habil punya saudara kembar perempuan kurang cantik. Ya. Terus ketika mau nikah, Qabil pengen menikah dengan saudaranya yang satu kandungan itu, yang lahir bareng. Kan nggak boleh, bolehnya disilang gitu loh. Nah, saudara Habil itu kembarannya cantik, pengennya kembarannya nggak cantik. Jadi harusnya nikah dengan saudaranya Habil, nggak mau, pengen dengan saudaranya sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Adam mengatakan pada mereka, kalian keluarkan kurban. Siapa yang korbannya diterima, maka dia akan nikah dengan saudaranya Qabil itu. Kalau sekiranya Qabil korbannya diterima, ya dia boleh menikah. Nah, Habil itu penggembala, papinya banyak. Qabil itu petani. Ketika disuruh korban, Qabil ini kelihatannya memang sifatnya kurang baik, ya, kurang bagus. Ketika disuruh korban, dia korban hasil pertanian yang jelek. Ya, jadi korbankan yang dikasihkan yang jelek. Sementara Habil itu pilih kambing yang terbaik dikorbankan. Nah, korban zaman dulu itu jelas kalau diterima, jelas. Kenapa? Ada api dari langit. Api dari langit turun menyambar. Kalau korbannya disambar itu tanda bahwa diterima. Kalau dibiarkan utuh berarti tidak diterima. Nah, itu yang disambar hanya korbannya Habil, kambing. Ya, sementara hasil pertanian Qabil utuh. Itu bukti bahwa korbannya Qabil tidak diterima. Nah, disitulah hasad muncul, sakit hati. Ya, dia pertama nggak bisa menikahi yang dia inginkan, kan? Kemudian ternyata malah ditambah korban. Nah, ketika ada di suatu tempat hanya berdua, disitulah Qabil berniat untuk menghabisi nyawa saudara. Dia bilang batu, ya. Kemudian mau ditimbulkan, aku akan bunuh kamu. Ya. Habil tidak melawan. Kalau kamu membunuh aku tidak akan melawan. Ya. Untuk membunuh silahkan saja. Saya tidak bertanggung jawab dengan dosa yang kamu lakukan. Hanya dibunuh, beneran itu dibunuh. Nah, dibunuh, bingung. Ini diapakan? Itu kan pembunuhan pertama. Orang mati pertama, kemaksiatan pertama. Secara hati itu hasad, secara perbuatan pembunuhan. Hasad berujung pada pembunuhan. Itu terpasangan. Setelah mati bingung. Terus Allah mengajar kepada umat pada hambanya, dikirim 2 burung, sosoknya burung, ya. Kemudian tarung, kemudian satu kalah mati, kemudian yang hidup gali tanah, kemudian yang mati ini diseret, taruh di tanah lubang itu dikubur. Oh, kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Qabil, gali tanah, kemudian Habil dikuburnya. Nah, ini heboh kan? Heboh. Dia bawalah istrinya kabur, kan tinggalnya di gunung, Kemudian dia kabur ke lembah, ke tanah rata. Dan jadi kaum sendiri nanti kaumnya Qabil, kaumnya Qabil. Nah, di sini ada kaum Nabi Adam, di sana ada kaum Qabil. Nah, dia beranak pinak dan jelek-jelek. Ya, kaumnya Qabil itu jelek-jelek. Tapi wanitanya cantik-cantik. Yang lakinya jelek-jelek secara fisik, ya. Yang perempuannya cantik-cantik, yang lakinya jelek-jelek. Nah, kalau yang di Adam sini yang masih bareng, nanti ada Nabi Sis, ya, itu yang kebalikannya. Yang lakinya tampan-tampan, yang perempuannya jelek-jelek gitu. Kok bisa kayak gitu, ya? Kayak tadi kan keturunan Qabil Habil itu, ya. Malam Nah, ini sampai Nabi Adam akhirnya meninggal. Nah, sebelum meninggal sudah ada anak seperti Sis, itu anak kandungnya. Ya, setelah Qabil lari, ya, kemudian Allah mendapatkan anak kembali sebagai hadiah
hiburan dari Allah, itu seorang anak yang soleh itu Syekh. Kemudian nanti turun-temurun nanti lahir ada Idris. Idris masih sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam sekitar 100 tahunan lebih. Nanti intinya setelah Nabi Adam meninggal, ya, Nabi Adam meninggal itu yang merawat jenazahnya malaikat. Nabi Sis itu belajar. Sebelum Nabi Adam meninggal, beliau berpesan wasiat kepada Sis ya untuk melanjutkan memimpin umat ini, umat tauhid. Bukan Nabi ya, karena Nabi kan dari Allah, tapi jadi pemimpin ya, pengganti Adam alaihissalam. Ya, kamu gantikan ayahmu ini ya, memimpin mereka. Nah setelah Adam meninggal, Sis dapat wahyu. Jadilah dia Nabi, namanya Nabi Syekh. Menurut riwayat beliau mendapat sekitar 50 sahifah, 50 lembar wahyu gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Syekh terus membina umat awal ya, Adam alaihissalam ini. Dia ada di pegunungan, kemudian Qabil terus berkembang ya, semakin pesat di mana? Di tanah dataran. Jamnya sampai jam berapa? Sampai jam 1:04 ya, 7:04 ya. Insyaallah masih ada waktu kita 10 menit. Terus iblis datang. Mana yang lebih mudah digoda? Kaumnya Qabil atau kaumnya Syekh? Kaumnya Qabil tentunya ya. Datang ke sana. Datang ke sana, dia menyamar menjadi budak. Ya, kemudian dimiliki oleh seorang tokoh di kaumnya Qabil. Dia menggembala, dia bikin alat yang bisa mengeluarkan bunyi dengan sangat indah. Apa namanya? Seruling. Sambil menggembala, sambil seruling indah ya, enak sekali. Nanti orang pada apa itu datang ya, datang. Nah sampai nanti ada kayak apa sih tanggapan gitu ya, nanggap. Ini awalnya laki-laki, lama-lama yang perempuan ikut, ibu-ibunya ikut sih. Nih kan ya, kerusakan awal itu ketika perempuan gabung dengan laki-laki. Kalau di pengajian gimana tuh? Ini kan gabung gitu. Ya, ada batasan-batasan kan, ini bisa nggak ada campur itu kan, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, akhirnya lah perempuan juga itu. Kemudian ya, tapi perempuan kan pengen berhias, pengen wangi mungkin ya, pengen terlihat cantik kayak gitu. Nah, campur juga. Ini yang disinggung di antara salah satu tafsir. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kau tabarruj seperti tabarrujnya kejahiliyahan pertama. Nah, tabarruj itu apa? Perempuan keluar dari rumah dengan tidak mengindahkan aturan aurat ataupun ikhtilat. Itu namanya tabarruj. Atau berhias ya. Itu namanya tabarruj. Jangan tabarruj. Bahkan Nabi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil. Tetaplah tinggal di rumah kalian. Ini asli perempuan itu di rumah, dia bisa keluar kalau ada kebutuhan dan harus menjaga koridor-koridor syar'i. Nah ini intinya terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki perempuan di kaumnya Qabil. Bikin tontonan-tontonan, tanggapan-tanggapan, menanggap seruling. Nah suaranya itu kan kemana-mana itu ya, sehingga ada orang-orang gunung, orang kaumnya Nabi Syekh ini, Nabi Adam ini, yang pas mungkin lagi agak ke bawah, dengar suara apa ya, melu, ini itu dan ada ikannya. Nah begitu pulang, lapor, kemana? Tapi belum. Benar juga ibu ya. Gitu ya, wah repot. Iya, kayak gitu. Akhirnya ada satu tuh, pada ikut ke sana. Sampai banyak. Nah, sampai Nabi Syekh itu mengeluarkan peraturan tidak ada yang dibolehkan
bergabung ke Qabil. Kalau gabung berarti ya udah sana. Kaum ini jangan sampai gabung dengan sana. Tapi ya itulah godaan maksiat. Ini kemaksiatan awal-awal juga itu. Akhirnya semakin sedikit jumlah kaumnya Nabi Syekh itu. Semakin sedikit. Sampai akhirnya beliau meninggal. Kosong, vakum. Ya butuh vakum otomatis lebih parah lagi. Kendalinya sudah sangat lemah. Sehingga kekuatan Qabil iblis di situ ya dengan bala tentaranya dengan umatnya semakin menguat begitu besar. Di saat itulah nanti Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu namanya Ahnu. Ya. Kenapa Idris? Karena ada yang mengatakan banyaknya beliau belajar membaca ya dari Nabi Adam, dari Nabi Idris, dari Nabi Syis ya, perlu banyak belajar. Ini Nabi Idris. Nah, kalau Idris disebutkan ya dalam Al-Quran. Nah, Nabi Idris berdakwah buat pasukan. Beliau punya pasukan berperang melawan pasukannya Qabil, kaumnya Qabil. Dan akhirnya bisa mengurangi kemaksiatan yang ada di kaum Qabil. Ini Nabi Idris. Terus beliau disebutkan orang yang pertama kali menjahit baju. Disebutkan orang pertama kali yang menulis. Disebutkan orang yang pertama kali yang mengenal ilmu keduniaan itu ya. Ini Nabi Idris alaihissalam. Nah, disebutkan bahwa karena makanan alia Nabi Idris itu nanti diangkat, matinya di langit gitu, atau ada di langit. Diangkat ini kan tidak di bumi beliau itu saat meninggal. Ini Nabi Idris alaihissalam. Jadi bagaimana kisahnya terkait dengan tafsir surat tersebut? Ibnu Abbas itu pernah bertanya pada salah seorang pendeta Yahudi ya, yang masuk Islam, Ka'ab bin Ahbar, itu ditanya itu bagaimana ceritanya? Dia jawab, jadi Idris itu sudah dikatakan setiap hari kamu mendapatkan pahala dari umatnya Nabi Syis. Setara itu setiap hari. Jadi manusia yang ada pahalanya berapa nanti Nabi Idris sudah dapat begitu. Sehingga Nabi Idris itu pengen hidupnya lebih panjang karena setiap hari tambah pahala. Di sisi lain itu malaikat Israel atau malaikat yang bernyawa ya, malakul maut. Karena Israel juga tidak ada namanya dalam hadis malakul maut. Itu dia diperintah untuk mencabut nyawanya Nabi Idris di langit keempat. Ini kan manusia adanya di mana? Di bumi. Dicabut nyawanya di langit keempat. Kan nggak nyambung. Kira-kira malakul maut bingung apa enggak? Ini gimana nyabutnya? Cabutnya di langit keempat. Dia ada di bumi. Ya, saya kalau nyabut di sana ya berarti dicabut di bumi, berarti dibawa dulu ke langit atau gimana itu? Intinya seperti itu kisahnya. Nah, dalam keheranan malakul maut itu, kebingungan malakul maut itu ternyata tiba-tiba Iblis datang ke langit keempat. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi tadi Idris punya keinginan agar umurnya diperpanjang. Karena apa? Setiap hari dapat membawa pahala luar biasa. Terus dia bilang sama malaikat yang biasa datang, ini kalau saya umurnya ditambah gimana? Dia udah bilang sama malaikat maut gitu kan, gimana gitu? Terus gimana gitu? Nah itu ke malaikat maut akhirnya digendong, ya. Dibawa sama malaikat yang biasa ketemu itu ke langit 4. Iya, dibawa ke situ. Kamu apa ke sini? Ceritanya mau minta perpanjangan waktu gitu ya. Kalau saya lagi bingung ini. Suruh nyabut nyawamu,
tapi kamu masih ada di bumi, malah kamu udah tercabut di sini. Ya, malah ya itu kalau bahasa kayak gitu ya, kurang lebihnya beliau itu diangkat ke langit, beliau sudah meninggal, ada di langit 4 ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu kan langit 1, langit 2, terus di langit 4 itu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi beliau tidak meninggal di bumi, jasadnya tidak di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada Idris, nanti ada Nuh dan seterusnya yang kalau sekilas-kilas. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan